Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kita ketika Tuhan berkata, "Kamu adalah saksiku"? Itu memberitahukan kepada kita sudah menerima kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita sudah mengalaminya. Maka kita menjadi saksi Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pilihan Tuhan bagi bangsa Israel untuk menjadi umat Allah di dalam perjanjian lama itu adalah agar kehadiran bangsa Israel memperkenalkan siapakah Allah yang sebenarnya di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Demikian juga Tuhan memilih kita sebagai orang-orang percaya agar kita memperkenalkan siapakah Allah yang sebenarnya dengan apa yang Allah perbuat untuk keselamatan manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah pergaulan kehidupan kita ini sungguh-sungguh menyatakan siapakah Tuhan, yaitu kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 12. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia berdosa bertanggung jawab atas kebinasaannya sendiri. Saudara, itulah yang Rasul Petrus sampaikan dalam bagian ini, di mana dia menuliskan bahwa tidak semua orang menerima Injil dengan iman, dan Rasul Petrus membahasakannya dengan mereka tersandung. Saudara, ketika mereka tidak menerima kebenaran Injil, mereka sendiri menentukan kebinasaannya sendiri. Namun saudara, ketika kita boleh percaya, saudara, sesungguhnya kita menerima anugerah Tuhan yang ajaib itu, saudara. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mari kita memberitakan perbuatan Allah yang ajaib, yang memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, sadarkah kita bahwa kita menjadi orang percaya merupakan pekerjaan Allah yang besar? Saudara, seringkali kita merasa bahwa menjadi orang percaya bukan sebuah pekerjaan yang besar. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan, untuk menyelamatkan saudara dan saya, Allah melihat ini adalah pekerjaan yang besar. Saudara, mengapa pekerjaan ini pekerjaan yang besar? Saudara, karena sesungguhnya kita tidak berbeda dengan manusia berdosa yang lain. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita ini dulunya
adalah orang-orang binasa itu, tetapi beroleh belas kasihan dari Tuhan. Dulunya kita ini bukan milik Tuhan, tetapi kita menjadi milik Tuhan. Saudara, ingatlah satu hal, saudara menjadi milik Tuhan itu sangat terhormat. Menjadi milik Tuhan itu sangat mulia. Saudara, bagaimana orang-orang seperti kita, orang berdosa, bisa menjadi milik Tuhan? Saudara, itulah saudara Alkitab katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yaitu saudara, Allah memilih kita di dalam kekekalan. Bukan saja sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi kita boleh melayani Raja di atas segala raja. Dan kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai bangsa yang kudus, yaitu orang-orang yang diasingkan bagi Tuhan untuk melayani Dia. Itulah kita menjadi milik Tuhan. Saudara, disitulah saudara, Rasul Petrus berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ketika kita menyadari kita diselamatkan dengan perbuatan yang Allah yang besar sekali, barulah saudara, itu yang mendorong kita untuk memberitakan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Saudara, Allah meminta kita atau memerintahkan kita jadi saksi. Ingatlah satu hal, karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, tidak bisa seseorang menjadi saksi tanpa dia mengalami. Saudara, saksi itu haruslah orang yang menjadi saksi mata, saksi hidup, karena dia mengalami itu. Saudara, ketika kita sadar kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, saudara ceritakan kepada orang lain akan karya agung Tuhan di dalam Kristus. Yang kedua, saudara miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah pergaulan kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, iman Kristen tidak dapat dilihat. Tetapi saudara, perbuatan-perbuatan yang lahir dari iman, itu yang terlihat. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, yaitu Rasul Petrus, bahwa kita ini adalah perantau, kita ini pendatang. Dalam konteks pada zaman itu, ya memang secara lahiriah mereka perantau dan pendatang. Namun dalam konteks kita hari ini, saudara, menggambarkan bahwa kita ini sesungguhnya di dunia ini menjadi perantau dan pendatang. Karena kita ini kewargaan sorga. Saudara, bagaimana kita hidup? Saudara, itulah yang dilihat oleh dunia ini. Saudara, berapapun kencangnya suara kita berbicara tentang doktrin iman kita, namun yang dilihat oleh dunia ini adalah perbuatan-perbuatan kita. Saudara, perbuatan-perbuatan kita itu bersuara lebih keras daripada suara kita. Saudara, perbuatan-perbuatan kita itulah juga yang menjadi saksi akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, marilah kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah pergaulan kehidupan kita, di mana banyak orang belum mengenal kasih Tuhan. Saudara, biarlah kita mohon anugerah Tuhan, supaya kehadiran kita boleh memberkati mereka. Kita mohon kepada Tuhan, supaya kita boleh menyatakan kebaikan, anugerah, kemuliaan Tuhan Yesus bagi mereka kepada siapa kita bergaul. Saudara, milikilah cara hidup yang baik di dalam seluruh pergaulan hidup kita, termasuk di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyadarkan kami adalah orang-orang yang sebenarnya sudah menerima segala kebaikan Tuhan.
Disitulah kami menjadi orang-orang yang berkompeten menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Bahkan kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.